Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Selamat datang di mata pelajaran Bahasa Indonesia di pertemuan kedua semester 2. Nah, di pertemuan kita kali ini, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai teks diskusi. Ya, jadi setelah minggu kemarin kalian membaca materi tentang teks diskusi, hari ini Ibu akan sedikit menjabarkan struktur dari teks diskusi itu apa saja. Jadi, bagian-bagian dari teks diskusi itu apa saja? Mari kita simak videonya. Jadi, jangan di-skip-skip ya. Yang pertama, pendahuluan atau isu. Nah, untuk memudahkannya, silahkan kalian buka LKS halaman 7. Ya, di situ. Yang pertama, pendahuluan atau isu. Isinya, biasanya kalau pendahuluan atau isu ini ada di paragraf pertama. Isinya pernyataan untuk membatasi topik. Biasanya topik ini hanya dibatasi sampai apa? Kemudian latar belakang. Latar belakang dari teks diskusi itu apa? Kemudian sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Kita lihat contohnya di halaman ke-9. Di situ ada ya untuk pendahuluan. Itu ada contohnya. Jadi, silahkan kalian cocokkan dari ciri-ciri pendahuluan itu apa saja, kalian cocokkan di teks halaman 9. Yang kedua, itu isi. Ya, kita lanjut ke slide kedua. Yang kedua adalah isi. Nah, di isi ini berisi argumen mendukung dan argumen menentang. Nah, coba kita lihat. Isi serangkaian paragraf. Nah, di isi ini ada serangkaian paragraf, jadi lebih dari satu paragraf. Selanjutnya, 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau pro. 2 atau 3 paragraf isinya argumen yang menyetujui atau pro. Nah, selain argumen yang menyetujui atau pro, juga dilengkapi dengan alasan serta contoh mendukung gagasan. Jadi gagasan yang di atas, yang pro itu dilengkapi dengan contohnya yang mendukung. Selain gagasan yang mendukung atau yang pro, di isi ini juga ada argumen menentangnya. Nah, argumen menentangnya itu apa? Dijelaskan dan juga contohnya. Sama seperti argumen yang pro, argumen yang kontra pun juga dilengkapi dengan contohnya yang mendukung dari gagasan. Itu yang ada di isi. Jadi isi ini cukup banyak paragrafnya. Kalau pendahuluan mungkin hanya satu bisa, tapi kalau isi tidak cukup. Kita lanjut ke struktur yang ketiga. Oke, untuk struktur teks diskusi yang ketiga itu ada simpulan. Nah, simpulan ini merupakan simpulan argumen dari kedua sisi. Nah, jadi tadi di bagian isi itu kan ada dua argumen yang mendukung dan argumen yang menentang. Nah, di simpulan ini kedua argumen itu disimpulkan, ya. Karena tadi itu panjang, di simpulan kedua argumen itu diringkas, disimpulkan. Kesimpulan dari kedua argumen itu apa? Selanjutnya, mengevaluasi argumen yang paling efektif. Nah, kita coba lihat di teks halaman ke-9, itu kan argumen yang mendukungnya itu mendukung daur ulang. Nah, argumen yang menentang itu alasan dari tidak enggannya untuk mendaur ulang sampah. Nah, di simpulan ini dari kedua argumen itu dievaluasi mana yang paling efektif, apakah yang mendukung dengan mendaur ulang itu sangat mungkin atau yang tidak mendukung atau kontra bahwa mendaur ulang sampah itu tidak mungkin dengan berbagai alasannya. Di situ disimpulan. Kemudian rekomendasi satu sudut. Nah, setelah dari kedua argumen itu, di simpulan ini dipilih rekomendasi dari salah satu sudut. Dari satu sudut rekomendasinya. Di daur ulang di teks yang halaman 9 ini sudah jelas bahwa rekomendasinya
yang mendaur ulang sampah itu sangat memungkinkan, atau lebih setuju ke argumen yang pro. Selanjutnya, pandangan berdasarkan argumen yang disajikan. Nah, itu hampir sama ya. Jadi pada intinya kesimpulan ini adalah kesimpulan dari kedua argumen yang ada di struktur isi di atas tadi ya. Nah, dari kedua argumen itu disimpulkannya di simpulan ini. Jelas kalau simpulan itu strukturnya pasti berada di paragraf paling akhir. Seperti itu ya anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai struktur teks diskusi. Semoga dengan penjelasan ini kalian lebih paham lagi tentang struktur teks diskusi sehingga kalian lebih mudah untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Oke anak-anak, cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di materi bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.